Mari kita sambung cerita ini. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 824. Kemal mengangguk mendengar kata-kata Ardi. Memang seperti itulah yang sebenarnya terjadi. Ide kerajaan Monoma sangat sederhana, yakni menggunakan perang untuk mengonsolidasi kekuatan. Sang raja berniat menggunakan kekuatan perang nasional untuk mengubah situasi dalam negeri. Pada saat yang sama, dia akan manfaatkan tekanan kerajaan Agrel untuk mendorong kerajaan Nuala menuntut perdamaian. Dengan begitu, ada kemungkinan bahwa setidaknya wilayah provinsi Suntra akan diserahkan pada kerajaan Monoma. Raja Bakir menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kita harus mengatasi ancaman kerajaan Monoma?" Kali ini, Kemal yang menjawab, yang diincar kerajaan Monoma adalah uang. Untuk menuntut perdamaian, kita tidak perlu menyerahkan wilayah, cukup membuka jalur perdagangan. Walaupun itu tidak menguntungkan kita, setidaknya mereka juga tidak mendapat banyak keuntungan. Raja kerajaan Monoma yang baru belum tentu bisa menstabilkan negara. Di sisi lain, kita masih bisa membuat rencana untuk kedepannya. Raja Bakir mengangguk mendengar analisis Kemal yang urat. Kalau begitu, kirim seorang utusan ke sana. Apa kalian punya rekomendasi? Tanya Raja Bakir. Ardi tersenyum dan berkata, "Yang mulia, siapa lagi kalau bukan Wira? Dia baru kembali dari kerajaan Agrel dan memiliki wawasan yang luar biasa. Jika dia turun tangan, masalah ini pasti bisa teratasi." Raja Bakir sontak memicingkan matanya. Sejujurnya, dia masih kesal ketika mendengar nama Wira. Dia tentu saja tidak ingin Wira yang menjadi utusan. Terlebih lagi, jika Wira diminta pergi, memangnya orang itu akan setuju. Bagaimanapun, situasi sekarang dan sebelumnya tidak sama. Cari orang lain saja, ujar Raja Bakir dengan datar. Belum lagi, perjalanan Wira ke kerajaan Agrel telah membuatnya dekat dengan penguasa kerajaan Agrel. Jika Wira kembali menjalin hubungan dekat dengan kerajaan Monoma, bukankah Raja Bakir akan merasa makin tersudut? Kemal tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu keputusan Raja Bakir. Sementara itu, Ardi mengernyit dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Kalau bukan Wira, kita mungkin bisa mengutus Putro." Ardi tentu saja tidak memiliki niat baik dengan mengusulkan Wira dan Putro. Mendengar itu, Raja Bakir menyipitkan matanya lagi. "Putro, apa dia harus memberdayakan orang itu lagi?" Putro adalah pengikut Dirga. Pria itu memang berwawasan luas dan cakap. Namun, Raja Bakir tetap merasa bahwa Putro tidak cocok untuk diutus ke kerajaan Monoma. "Kita bisa bicarakan masalah ini nanti. Untuk sekarang, jaga perbatasan provinsi Suntra baik-baik. Cari tahu informasi di sana dan tunggu kesempatan untuk bertindak." Usai berkata begitu, Raja Bakir mengibaskan tangannya dan membubarkan orang-orang di sana. Pada saat yang sama, Farel telah tiba di Dusun Darmadi. Terakhir kali dia datang ke Dusun Darmadi, Farel sudah sangat terkesan dengan tempat itu. Kali ini, dia juga masih terkagum-kagum. Namun, yang dilihatnya hanyalah rupa Dusun Darmadi dari luar. Dia belum pernah melihat daya tarik Dusun Darmadi yang sebenarnya. Begitu melihat Wira, Farel segera menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Wira, selamat atas kepulanganmu." Wira balas tersenyum melihat Farel yang masih terus menyamar sebagai laki-laki. "Apa dia tidak lelah? Aku cuma beruntung." "Silakan," ujar Wira. Saat memasuki rumah Wira, Farel sedikit terkejut saat melihat isi rumah yang penuh dengan produk kaca. Jendela ruangan yang biasa terbuat dari kertas sudah diganti kaca. Bahkan, meja makan pun terbuat dari kaca. "Wira, kaya sekali. Kaca di meja ini juga sangat besar. Jika dilelang, harganya pasti mahal." "Wira, rumahmu mewah banget," puji Farel dengan kagum. Bab 825. Wira hanya tersenyum waktu mendengar pujian Farel. Dia mempersilakan tamu-tamunya duduk, lalu berkata dengan tenang, "Kalau kamu suka, aku bisa memberikannya padamu." Sepotong kaca saja tidak berarti banyak bagi Wira. Masih ada banyak stoknya di gudang belakang yang belum Wira jual. Farel tertegun mendengar ucapan Wira. Benda itu setidaknya seharga beberapa ratus ribu. Tetapi Wira malah memberikannya secara cuma-cuma. "Aku berutang budi atas bantuanmu tempo hari. Jangankan meja kaca kecil ini,
Sebanyak apapun meja kaca yang kamu minta, aku akan memberikannya, ujar Wira. Jika bukan karena bantuan Farel, Wulan dan yang lainnya mungkin tidak bisa kembali ke Dusun Darmadi tanpa terluka. Seperti yang Wira katakan tadi, memberi Farel meja kristal bukanlah masalah besar. Hahaha, aku mengagumi sifatmu ini. Tapi kamu masih ingat, kan? Waktu kamu pergi, kamu bilang kamu akan bekerja pada keluarga Barus kalau ada kesempatan, balas Farel. Farel tidak akan melupakan hal ini. Yang paling dia harapkan adalah membuat Wira bergabung dengan keluarga Barus. Namun, jika Wira tidak punya rencana lain, dia mungkin akan memenuhi janjinya. Sekarang, tampaknya dia tidak bisa bergabung dengan keluarga Barus. Farel, takutnya aku akan mengingkari janjiku ini, ujar Wira. Farel tertegun, lalu buru-buru bertanya, apa maksudmu? Wira menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Kali ini, aku memahami satu hal, bahkan pendukung terkuat sekalipun gak sekuat diriku sendiri. Farel terkesiap, dia tentu memahami maksud ucapan Wira. Wira, apa kamu bermaksud memberontak? Tanyanya. Ini adalah hal terakhir yang diinginkan Farel dari Wira. Wira menggeleng dan menjawab, aku nggak punya ambisi sebesar itu. Aku hanya ingin hidup damai dan nyaman di tempatku sendiri. Tapi, syaratnya adalah aku memiliki kekuatan yang memadai. Farel mengerti, Wira khawatir akan menemui halangan jika terlalu mengandalkan orang lain. Menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain tidak akan membuatnya tenang. Wira, keluarga Barus berbeda dengan Raja Bakir. Kalau kamu bersedia bergabung dengan keluarga Barus, kami pasti akan melindungimu, janji Farel penuh keyakinan. Wira percaya Farel tidak akan mengingkari janjinya, tetapi dia tidak ingin mempercayakan nasibnya ke tangan orang lain. Pada akhirnya, Wira merasa bahwa lebih baik dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Farel, aku tahu kamu tulus. Tenanglah, aku nggak akan ikut campur dengan apapun yang direncanakan keluarga Barus. Selama keluarga Barus tidak menggangguku, aku juga nggak akan mengganggu kalian. Sebetulnya, aku justru berencana bekerja sama dengan keluarga Barus, ujar Wira sambil tersenyum. Farel mengerjap mendengarnya, meskipun Wira sangat kuat, status dan kemampuannya saat ini belum memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Barus. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata Wira barusan, Farel tentu tidak akan mengindahkannya. Kerja sama apa yang kamu maksud? Tanya Farel dengan penasaran. Tentu saja kerja sama bisnis. Yang bisa aku lakukan hanyalah bisnis, jawab Wira. Wira ingin segera melipat gandakan asetnya melalui kekuatan keluarga Barus. Kemudian, dia akan membangun kekuatan sendiri. Yang dibutuhkannya bukanlah personel yang banyak, melainkan senjata. Wira memiliki memori tentang kehidupan di dunia sebelumnya dan menguasai teknologi dari dunia itu. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukannya, tetapi dia percaya diri dalam hal menciptakan senjata. Dia akan membentuk angkatan bersenjata yang super tangguh. Bab 826. Wira akhirnya memahami satu kebenaran. Sekaya apapun dirinya di dunia ini, itu tidak ada gunanya. Hanya dengan menggunakan aset untuk mendapatkan kekuatan, dia dapat melindungi asetnya. Kini, Wira sudah menugaskan Biantara untuk mengatur jaringan mata-mata. Meski hal ini sangat penting, Wira belum terlalu membutuhkan jaringan mata-mata sekarang. Mengenai Hasan yang ditugaskan merekrut orang-orang terpercaya lewat sekolah bela dirinya, itu juga tidak terlalu mendesak. Satu-satunya hal yang mendesak adalah uang. Hanya dengan memiliki cukup uang, Wira dapat menciptakan lebih banyak benda berguna. Kelompok terkuat yang bisa dia kerahkan untuk saat ini adalah Ngarai Naga Biru yang terdiri dari 20.000 orang bandit. Wira berencana membuat baju zirah sederhana untuk mempersenjatai mereka. Dengan begini, mereka juga berkesempatan melindungi diri sendiri di situasi sulit. Farel menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, aku akan mengusahakan yang terbaik untuk membantumu. Tapi, aku nggak bisa berjanji kalau itu pasti berhasil. Wira, aku datang kali ini karena ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan padamu. Wira tertegun melihat raut serius Farel. Tampaknya, hal yang akan diberitahukannya ini sesuatu yang sangat penting. Katakanlah, ujar Wira, nggak lama lagi.
Kerajaan Nuala akan kacau balau. Kamu harus berhati-hati, kata Farel. Wira terperanjat mendengar itu. Kerajaan Nuala akan kacau balau. Ucapan Farel pasti mengacu pada Raja Bakir. Mungkinkah keluarga Barus hendak melakukan sesuatu? Farel, apa ada yang ingin menyerang Yang Mulia? Tanya Wira. Dari mana Farel mendapatkan berita ini? Farel mengangguk. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Wira, apa kamu tahu kenapa 4 keluarga besar begitu kuat dan kaya? Wira menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu menahu tentang hal seperti itu. Dia bahkan tidak ingat 4 keluarga besar itu yang mana saja. Melihat raut bingung Wira, Farel lantas menjelaskan dengan sabar. 4 keluarga besar meliputi keluarga Juwanto di Provinsi Sebra, keluarga Nararya di Provinsi Hanula, keluarga Hartono di Provinsi Lowala, dan keluarga Barus di Provinsi Jawali. 4 keluarga besar inilah yang mengendalikan arus uang di Kerajaan Nuala. Keempat keluarga besar juga memiliki orang dalam yang berkuasa di istana. Misalnya, Ratu Kerajaan Nuala saat ini adalah putri sulung keluarga Barus, yaitu bibiku, tambah Farel. Wira terperangah. Ratu, pendukung keluarga Barus ternyata adalah ratu. Pantas saja keluarga Barus begitu kuat. Rupanya begitu, gumam Wira. Dengan dukungan ratu, siapapun bisa berhasil. Terlebih lagi, keluarga Barus adalah keluarga besar dengan warisan berlimpah yang setidaknya telah berdiri selama beberapa ratus tahun. Tak heran jika mereka bisa berbisnis sebesar ini. 3 keluarga lainnya juga punya orang dalam di istana. Sekarang, bukan keluarga Barus yang ingin mengambil tindakan, tapi keluarga Juwanto. Pangeran Yahya adalah keturunan keluarga Juwanto. Sekarang, dia sudah berusia 10 tahun dan sangat dicintai oleh Yang Mulia. Jadi, keluarga Juwanto merasa ini waktu yang tepat untuk bertindak, jelas Farel. Wira makin terkejut. Ternyata bocah yang ingin berguru padanya adalah keturunan keluarga Juwanto. Hanya saja, Wira tidak mengerti mengapa mereka merasa ini waktu yang tepat untuk bertindak. Apa anak berusia 10 tahun sudah bisa dianggap dewasa? Mengapa mereka begitu terburu-buru? Bab 827. Farel bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Wira. Dia tertawa lagi dan berkata, kamu pasti bingung waktu ku bilang ini waktu yang tepat untuk bertindak, kan? Wira mengangguk dan membenarkan. Ya, aku ingin tahu alasannya. Farel menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata, karena beberapa hari yang lalu, bibiku baru melahirkan pangeran kelima. Pangeran Yahya sekarang berusia 10 tahun. Di antara 4 adiknya, yang paling kecil adalah bayi laki-laki dari keluarga Barus dan yang tertua baru berusia 5 tahun. Awalnya, keluarga Juwanto ingin menunggu beberapa tahun lagi. Tapi, waktu bibiku melahirkan seorang pangeran yang kemungkinan besar akan menjadi putra mahkota, keluarga Juwanto jadi cemas, tambah Farel. Wira memahami maksud Farel. Tadinya, keluarga Juwanto tidak terburu-buru karena ratu tidak memiliki anak laki-laki. Selain itu, para pangeran yang lain masih kecil. Lagi pula, Yahya memang sangat pintar, jadi mereka tidak khawatir. Namun, saat ratu dari keluarga Barus melahirkan seorang bayi laki-laki, situasi pun berubah total. Di kerajaan Nuala, sebagian besar putra mahkota adalah putra ratu. Meski ada juga pengecualian, mayoritas adalah demikian. Pantas saja keluarga Juwanto merasa was-was. Aku mengerti, intinya, keluarga Juwanto ingin Yahya menjadi putra mahkota, kan? Tapi apa yang ingin dilakukan keluarga Juwanto? Mungkinkah mereka bermaksud melakukan kudeta? Tanya Wira sambil mengernyit. Sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan kudeta. Baik kerajaan Agrel atau kerajaan Monoma adalah lawan yang sulit dihadapi. Mereka tentu tidak akan diam saja saat melihat kesempatan untuk menginvasi. Jika benar-benar terjadi kudeta di kerajaan Nuala, pasti akan terjadi kekacauan. Farel menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, ini susah ditebak. Bibiku baru melahirkan dan kondisinya lemah. Ini waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Wira, aku akan memberitahumu suatu rahasia. Keluarga Juwanto ini nggak sesimpel yang terlihat dari luar. Mereka punya hubungan rahasia dengan kerajaan Monoma. Wira kaget sekali mendengar itu.
Mungkinkah kerajaan Monoma adalah pendukung keluarga Juwanto? Wira sama sekali tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Apa informasi ini bisa dipercaya? Tanya Wira buru-buru. Biarpun nggak ada bukti nyata, ini bukanlah rumor tak berdasar, sahut Farel dengan jujur. Kenapa kalian bisa menebak seperti itu? Tanya Wira lagi. Farel menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, karena tepat saat bibiku melahirkan, Raja Kerajaan Monoma yang sebelumnya tiba-tiba meninggal. Setelah itu, mereka menobatkan raja baru. Wira merasa seperti disambar petir. Ternyata keluarga Juwanto memiliki pengaruh sebesar itu. Mereka bahkan bisa mengendalikan urusan istana kerajaan Monoma. Ini benar-benar di luar prediksi Wira. Farel berkata, kerajaan Monoma berdiri di tanah gurun. Biarpun wilayahnya luas, itu nggak cocok untuk ditinggali. Jadi mereka juga nggak punya banyak kota. Bahkan, orang-orang kerajaan Monoma pun lelah terus menghadapi bencana. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kerajaan Monoma berkembang pesat. Keluarga Barus menebak mereka pasti memiliki pendukung. Selain itu, setelah bibiku melahirkan seorang pangeran, Raja Kerajaan Monoma pun mendadak meninggal. Kedua hal ini saling berhubungan. Jadi, kami menduga kalau keluarga Juwanto mendukung kerajaan Monoma. Dugaan Farel atau lebih tepatnya spekulasi keluarga Barus sangat masuk akal. Mudah saja bagi keluarga Juwanto untuk mendukung Raja Kerajaan Monoma yang baru. Pada akhirnya, Raja Kerajaan Monoma yang baru pun bisa bekerja sama dengan keluarga Juwanto melakukan kudeta. Jika memang demikian, keluarga Juwanto benar-benar menakutkan. Kalau ini benar-benar terjadi, akan terjadi perang sipil di kerajaan Nuala, ujar Wira sambil mengernyit. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Sebagai rakyat kerajaan Nuala, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya sendiri jika terjadi kekacauan. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Bab 828. Jika keluarga Juwanto melancarkan kudeta dengan dukungan kerajaan Monoma, kemungkinan mereka akan berhasil merebut kekuasaan. Wira memandang Farel dan berkata, Farel, kamu pasti punya maksud tertentu dengan memberitahuku masalah ini. Kalau ada yang ingin kamu katakan, bilang saja langsung. Kita bisa bekerja sama. Farel tidak akan mengatakan hal seperti ini pada Wira tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang direncanakannya. Ya, aku ingin tahu apa kamu punya solusi atas masalah ini, sahut Farel sambil mengangguk. Wira tertawa, lalu berkata, aku nggak punya solusi untuk masalah di ibu kota. Tapi, karena keluarga baru sudah menebak akan terjadi kekacauan, kalian pasti sudah menyiapkan jalan keluar, kan? Kalau keluarga Juwanto benar-benar melancarkan kudeta dengan dukungan kerajaan Monoma, keluarga Barus nggak mungkin diam saja. Mendengar ucapan Wira, Farel sontak mengerjap. Dia berkata, memang nggak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Ya, keluarga Barus memang punya beberapa strategi. Tapi, semuanya belum pasti berhasil. Jadi, aku masih ingin meminta bantuanmu. Meskipun masalah ini sangat rahasia, Farel tetap ingin bertanya pada Wira. Mungkin saja pria itu punya solusinya. Wira tentu saja tidak akan menolak untuk bekerja sama. Jika dia membantu keluarga Barus naik ke tampuk kekuasaan, dia yakin keluarga Barus tidak akan menyerangnya di kemudian hari. Bahkan jika mereka hendak menyerangnya, itu tidak akan terjadi untuk waktu yang lama. Jika keluarga Barus ingin menyingkirkan keluarga Juwanto dan mendukung putra ratu menjadi putra mahkota, mereka harus bertindak besar-besaran, lalu membutuhkan waktu panjang untuk kembali stabil. Bagi Wira, ini adalah kondisi terbaik. Dengan waktu yang cukup, bahkan jika keluarga Barus kembali pulih, mereka pun tidak akan mampu menyentuhnya dengan mudah. Wira memandang Farel dan mengangguk. Aku setuju. Aku akan melakukan yang terbaik, ucap Wira sambil tersenyum. Farel mempertimbangkannya sejenak, lalu berkata, Wira, kerajaan Monoma mungkin akan mengerahkan pasukan ke Provinsi Suntra demi menekan dan mengacaukan kerajaan Nuala. Setelah itu, mereka akan mengambil kesempatan untuk melancarkan kudeta. Sekarang, Raja sedang mencari seseorang untuk menjadi utusan bagi kerajaan Monoma. Kalau kamu bersedia, gimana kalau kamu saja yang pergi? Farel terkekeh-kekeh saat melontarkan ide itu.
Bukankah keluarga Juwanto mendukung Raja Kerajaan Monoma yang baru? Jika Wira pergi ke Kerajaan Monoma dan memutuskan kontak ini, mungkin saja dia bisa menyelesaikan masalah pada sumbernya. Tanpa kekuatan Kerajaan Monoma, keluarga Juwanto juga akan kesulitan. Mendengar ini, Wira tampak tidak berdaya. Dia baru saja kembali dari Kerajaan Agrel. Haruskah dia pergi ke Kerajaan Monoma lagi? Wira merasa sedikit frustrasi. Namun, ide Farel memang bagus. Menyelesaikan masalah pada sumbernya lebih baik daripada menangani akibat dari permasalahan itu nantinya. Hanya saja, Raja Bakir mungkin tidak akan mengizinkan Wira pergi. Wira berpikir sejenak, lalu berkata, itu solusi yang baik. Memang sedikit sulit, tapi masih bisa dijalankan. Hanya saja, masih ada satu hal yang harus kita lakukan. Wira tidak pernah menjadi orang yang mengikuti arus, apalagi pasif. Dia selalu merencanakan segalanya dengan baik dan menyusun strategi sebelum bertindak. Sebelum pergi ke Kerajaan Agrel, dia juga telah memikirkannya dengan cermat. Kini, tentu saja dia juga harus menyusun beberapa rencana sebelum pergi ke Kerajaan Monoma. Jika tidak, hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Farel mengerjap, lalu bertanya, apa itu? Bab 829. Farel mengetahui sifat Wira dan percaya bahwa pria itu mampu melakukannya. Namun, kesempatan ini mungkin tidak akan mudah didapatkan. Wira berpikir sejenak, lalu berkata, apabila keluarga Juwanto ingin bertindak, kita nggak boleh hanya menuruti keinginan mereka. Maksudku adalah kita harus bertindak lebih dulu. Usai mendengar perkataan Wira, Farel sontak terkejut. Wanita itu terkejut oleh nyali Wira. Bertindak lebih dahulu. Farel segera memahami makna di balik kata-kata tersebut. Dia berkata dengan napas yang terengah-engah. Kak Wira, maksudmu? Wira segera menjelaskan. Di Kerajaan Nuala, nggak ada yang berkedudukan lebih tinggi daripada Raja Bakir. Dia berada di atas semua orang. Tapi, dalam keluargamu, ada seseorang yang memiliki kedudukan tak tertandingi. Itu tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apabila Raja Bakir kehilangan kekuasaannya, Ratu Jihan akan memiliki kekuasaan tertinggi. Itu memang nggak akan berlangsung lama, tapi beberapa hari saja sudah cukup, timpal Wira. Farel kembali terkejut oleh perkataan Wira. Benar saja, pria ini benar-benar bernyali besar. Dia bisa-bisanya mendorong keluarga Barus untuk bertindak melawan Raja Bakir. Namun, dia juga memahami, jika Raja Bakir tiba-tiba tidak dapat ikut campur dalam urusan pemerintahan, Ratu Jihan akan memiliki kekuasaan mutlak, meski hanya dalam beberapa hari. Farel tidak berani mengatakan bahwa mereka mampu menggulingkan keluarga Juwanto, tetapi setidaknya rencana Wira yang untuk pergi ke Kerajaan Monoma sebagai duta akan lebih dimudahkan. Dengan cara ini, Wira akan makin dikenal oleh banyak orang. Farel yang mendengar perkataannya segera menangkupkan tangan sembari berkata, ini termasuk aksi besar. Kak Wira, tunggulah kabar dariku. Usai mengatakan itu, Farel bahkan tidak berniat untuk makan lagi. Wanita itu hendak langsung kembali ke Provinsi Jawali. Farel, situasinya agak mendesak, jadi aku nggak akan membuatmu tinggal lebih lama. Aku akan menunggu kabar darimu, ucap Wira sambil tersenyum. Kak Wira, kamu nggak perlu sungkan. Apabila rencana ini berhasil, keluargaku akan berutang budi besar kepadamu, jawab Farel. Kemudian, dia naik ke keretanya, memberi hormat, dan bergegas pergi. Akan tetapi, saat Farel pergi, Wulan, Dian, dan Dewina tampak sangat gugup dan khawatir. Saat ini, Wulan bertanya, sayang, kamu baru saja pulang tapi sekarang ingin pergi lagi ke Kerajaan Monoma. Terakhir kali, mereka sudah sangat khawatir saat Wira pergi. Kini, apabila membiarkan suami mereka pergi ke Kerajaan Monoma mereka benar-benar tak akan bisa merasa tenang. Wira mengangguk, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Aku mungkin akan pergi ke Kerajaan Monoma, tapi sebenarnya nggak ada jaminan untuk hal ini. Begitu keluarga Barus bertindak, situasi di Kerajaan Monoma mungkin saja akan menjadi kacau balau sendiri. Setelah mendengar ini, ketiga wanita itu saling memandang. Mereka samar-samar mampu menebak maksud Wira, tetapi tidak begitu paham. Sayang, tolong jelaskan kepada kami,
Ucap Wulan segera sambil tersenyum. Wira pun menjelaskan. Ini sangat sederhana. Apabila terjadi sesuatu pada Raja Bakir, Ratu Jihan bisa mengeluarkan perintah istimewa. Ini disebut sebagai sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Keluarga Juwanto pasti akan cemas. Sementara kerajaan Monoma akan ketakutan. Akan tetapi, saat mendengar ini, Dewina malah berkata, "Tapi, Tuan, bagaimana kalau keluarga Juwanto mencoba mengudeta? Bagaimanapun, mereka bahkan berani melibatkan kerajaan Monoma. Jadi, mereka mungkin akan mencoba mengambil alih pemerintahan secara langsung." Apa yang dikatakan Dewina memang tidak salah. Apabila keluarga Juwanto mencoba mengambil tindakan ekstrim dan mengudeta, mereka mungkin akan mempunyai peluang. Saat ini, Wira pun berkata, keluarga Juwanto mungkin berani melakukan ini. Tapi keluarga Barus juga bukan sembarang orang. Selain itu, kudeta nggak pernah mudah dilakukan dalam sejarah. Raja Bakir adalah sosok yang sangat dihormati. Jadi nggak mungkin bisa tergantikan dengan mudah. Ingatlah, setiap kali ada kudeta, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tanpa keyakinan yang cukup, nggak akan ada yang mengambil langkah besar dengan gegabah, jelas Wira. Apa yang dikatakan Wira benar. Kudeta bukan hal yang mudah. Jika itu begitu sederhana, dunia ini sudah lama menjadi kacau balau. Meskipun terjadi sesuatu pada Raja Bakir, keluarga Juwanto seharusnya tidak akan mengambil tindakan secara gegabah. Bersambung.